Betul. Jadi sebenarnya Tom Lembong itu bukan decision maker Pak untuk impor gula. Dia hanya melanjutkan saja sebenarnya. Dan data yang katanya Indonesia sedang surplus gula, mana datanya, itu kan hanya klaim sepihak. Memang yang patut disayangkan itu adalah setelah 2-3 pekan Betul. kasus ini diungkap kepada publik, tidak ada penjelasan lebih lanjut dari pihak kejaksaan yang sebenarnya itu menjadi harapan besar supaya orang tidak liar dalam memandang kasus ini. Menjadi kotak Pandora ya. Artinya semua bakal terbongkar. Tapi ini harus benar-benar, niat ini harus benar-benar dijalankan oleh kejaksaan dengan tulus. Jangan, mereka harus berani juga membuka-buka itu gitu. Jangan hanya menteri tertentu yang atau periode tertentu yang dibongkar, tapi periode sebelumnya ditutupi segala macam. Baik, sahabat Lampung Pos, jumpa lagi dengan produksi bedah tajuk Lampung Pos bersama saya Mustaan Basran. Saya Abdul Ghafur. Saya Delima Natalia Napitupulu. Kali ini memang kita membahas tentang bagaimana kejaksaan dalam menyikapi kasus dari penangkapan Tom Lembong hingga sampai ke pra peradilan ini. Tapi sebelum kita mulai membahas tentang bedah tajuk ini, kita saksikan dulu video editorial berikut ini. Pertaruhan Kejagung di pra peradilan Tom Lembong. Kasus mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong terus bergulir dan menimbulkan tanda tanya besar bagi publik. Pasalnya, bangunan konstruksi hukumnya dan sejumlah bukti yang mendukung dari penetapan tersangka Tom Lembong dan penahanannya 1 pekan lebih dinilai minim dan terburu-buru. Perkara ini menjadi pertaruhan Kejaksaan Agung atau Kejagung dalam pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Tim kuasa hukum makin mantap mempraperadilkan kasus ini. Sedang perdana pra-peradilan Tom Lembong akan digelar 18 November 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya pra-peradilan menjadi momentum kuasa hukum Tom Lembong untuk membuktikan proses penyidikan yang dilakukan terhadap Tom Lembong tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Salah satunya, ketiadaan hasil audit yang menyatakan kerugian negara akibat kebijakan impor gula. Tidak ada satu aliran dana kepada pihak swasta yang memberi keuntungan baik langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, dalam surat resminya, Kejaksaan Agung menyebutkan rentang penyidikan adalah dari tahun 2015 hingga 2023. Namun entah kenapa hanya Tom Lembong yang menjalani pemeriksaan, bahkan menjadi tersangka dan ditahan. Penegakan hukum itu mestinya dilakukan tanpa diskriminasi. Jika ingin menegakkan hukum tanpa tebang pilih, maka pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap menteri-menteri yang menjabat setelah Pak Tom Lembong. Sebagai informasi, Menteri Perdagangan yang menjabat setelah Tom Lembong adalah Enggar Tiasto Lukita 2016-2019, Agus Suparmanto 2019-2020, Muhammad Lutfi 2020-2022, dan Zulkifli Hasan 2022-2024. Penasehat hukum Tom Lembong ini juga mempertanyakan dasar penahanan terhadap kliennya yang dilakukan setelah 4 kali dipanggil sebagai saksi. Tom Lembong dipanggil sebagai saksi dalam setiap panggilan, namun saat panggilan keempat dia tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan tanpa diberi kesempatan untuk menghadirkan penasehat hukum. Padahal, kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016 bukanlah keputusan pribadi, tetapi keputusan yang dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan berbagai kementerian. Kebijakan itu seharusnya tidak diperlakukan sebagai perbuatan pidana, karena mengikuti mekanisme pengambilan keputusan yang sudah tertata. Semua proses surat menyurat dalam mekanisme ini pun telah dilakukan secara administratif. Maka timbul syakwa sangka dan kecurigaan publik terhadap kasus ini. Apakah ada unsur kriminalisasi terhadap Tom Lembong karena ia berani bersikap kritis dan salah satu pendukung capres tertentu? Sejumlah pertanyaan lain bisa dihamparkan atas perkara ini. Maka Kejagung harus membuka kasus ini secara tuntas dan transparan agar publik bisa memahami dan tidak ada tebang pilih.
dalam penegakan hukum. Pada akhirnya, setiap proses hukum memiliki ujungnya. Apakah Kejagung dapat mempertahankan dalil-dalilnya untuk mentersangkakan Tom Lembong? Atau malah sebaliknya, negara Indonesia adalah negara hukum. Publik mendukung penegak hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, mengingatkan pentingnya menjalankan proses hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Jika proses hukum dijalankan secara tidak adil dan sewenang-wenang, maka hal ini yang mesti diperbaiki. Salah satu prinsip atau asas penting suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Ketentuan asas equality before the law juga diperkuat dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Publik berharap para pengadil di sidang pra-peradilan ini akan menjalankan proses persidangan yang berkualitas, sekaligus menjawab tanda tanya besar publik akan kasus ini. Oke, ini pertaruhan dari Kejaksaan Agung ya untuk pra-peradilan Tom Lembong. Kalau menurut saya sih memang Tom Lembong ini diharapkan oleh Kejaksaan menjadi kotak Pandora, mudah-mudahan kotak Pandora untuk mengungkap korupsi selanjutnya dari impor gula ini gitu. Jadi kemungkinan memang mudah-mudahan sih tujuan baik ini memang menjadi hal yang memulai untuk membongkar lebih banyak kasus korupsi yang ada di Indonesia ini gitu. Iya, pernyataan Bang Aan itu persis sebenarnya dengan apa yang dilontarkan oleh Profesor Mahfud MD. Ya. Beliau ini kan kalau sudah tampil ke permukaan itu pasti kan statementnya ditunggu ya sama banyak pihak ya. Dan agak berbeda mungkin dengan opini yang berkembang sebelumnya. Kalau di episode kita yang sebelumnya yang luar biasa support dari Sobat Lampung Pos, viewernya itu kan sebagian besar opininya menyatakan bahwa ada udang di balik batu. Memang ada udang di balik batu atau kasus ini tidak murni politik. Dan salah satu argumentasinya itu adalah karena tidak adanya unsur aliran terbukti aliran dana itu mengalir ke Tom Lembong. Atau ada pakar lain yang bilang dan mengatakan bahwa kalau tidak ada unsur mens rea, niat jahat dan tidak ada bukti bahwa Tom itu memperkaya diri sendiri, maka unsur pidananya tidak ada. Tapi Prof Mahfud bilang dalam rumus hukum korupsi itu tidak seperti itu gitu. Jadi tidak mesti harus ada aliran dana ke Tom Lembong. Tapi intinya harus orang lain bisa saja diuntungkan akibat kebijakan dari Tom Lembong itu. Tapi juga patut diketahui bahwa yang dilakukan oleh Tom Lembong itu hanyalah melanjutkan surat menyurat dari menteri sebelumnya. Betul. Jadi sebelum Tom Lembong menjabat itu sudah ada kebijaksanaan yang diputuskan untuk impor gula dan itu berlanjut sampai pada masa Tom Lembong dengan PT PPI. Betul. Jadi sebenarnya Tom Lembong itu bukan decision maker Pak untuk impor gula. Dia hanya melanjutkan saja sebenarnya. Dan data yang katanya Indonesia sedang surplus gula, mana datanya itu kan hanya klaim sepihak. Betul. Itulah yang diutarakan oleh pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf dan tim bahwa memang data itu mengada-ada gitu. Kalau menurut versinya para pengacara. Tapi ya itulah seperti yang dikatakan oleh Profesor Mahfud itu atau kejaksaan pun kita berharap seperti itu. Ini menjadi kotak Pandora ya. Artinya semua bakal terbongkar. Tapi ini harus benar-benar niat ini harus benar-benar dijalankan oleh kejaksaan dengan tulus. Mereka harus berani juga membuka-buka itu gitu. Jangan hanya menteri tertentu atau periode tertentu yang dibongkar, tapi periode sebelumnya ditutupi segala macam. Sebelumnya ditutupi tidak dibongkar. Betul. Kemudian setelah Tom Lembong juga tidak dipanggil, tidak diapa-apain. Jadi apakah
apakah berlebihan jika pengacara Tom Lembong mengatakan bahwa sebenarnya kasus ini ada unsur tebang pilih? Karena hanya satu-satunya Tom Lembong yang dipanggil, yang diperiksa. Sebelum dan sesudahnya itu nggak dipanggil baik-baik aja sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Wah, kasus sudah bergulir beberapa pekan ya. Tom Lembong sudah ditahan beberapa pekan. Sampai sekarang belum ada menteri lainnya yang dipanggil. Nah, kalau logika atau pendapat dari Pak Mahfud itu kita amini, memang situasinya jadi ngeri-ngeri sedap ya, karena kalau apa yang diargumentasikan oleh kejaksaan itu bisa kita terima, artinya bisa disimpulkan adalah orang-orang yang punya pola kebijakan serupa dengan Tom Lembong itu seharusnya diperiksa. Nah, yang menarik ini dari beberapa statementnya Prof. Mahfud MD, apalagi ketika podcast dia dengan Prof. Renal Kasali, itu dengan terang benderang dia mengatakan justru yang dipertanyakan itu adalah bukan persoalan logika jaksanya lagi atau argumentasi jaksa lagi, tapi kenapa kasus ini dimulai dari Tom Lembong. Kalau kita asumsikan ya logika atau argumentasi kejaksaan itu benar, seharusnya dari yang terdekat, baru jauh gitu ke belakang, atau pendekatannya dari volume impor beras yang paling banyak, gulanya yang paling banyak. Nah, tetapi kenapa ini yang didekati adalah kasus yang paling dikit? Ya, gitu. Kita juga harus melihat ya, artinya Tom Lembong yang jadi incaran pertama ini karena memang dia yang paling daya tariknya paling kuat dan dia bakal melawan. Kalau yang lain dengan mungkin terbukti, apakah dia melawan? Mungkin ini Tom Lembong sama sekali tidak ada aliran dana ke dia, artinya dia bisa melawan. Dengan melawannya ini akhirnya juga akan viral, isu ini akan memuncak dan akhirnya terbongkar semua. Mungkin itu salah satu strategi ya. Artinya Bang Aan ini menganggap strategi kejaksaan. Bisa jadi. Dan sampai sekarang itu belum ada satupun tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tom Lembong ya. Betul. Dalam kasus ini, semua kooperatif, semua berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya ya tidak ada alasan untuk tidak memakai statement atau keterangan dari Tom Lembong untuk memperluas keterangan saksi gitu, penyelidikan selanjutnya. Jangan mentok di sini-sini aja nih. Iya, tapi kan ini kita harus lihat ya, kita lihat juga dari netizen. Netizen ini udah mulai bergerak nih. Apakah kita nggak perhatikan bahwa mulai terjadi muncul, oh ternyata Jaksa Agung itu berKTP ganda. Itu udah mulai tuh. Sampai bahkan jam tangannya dikulik oleh yang satu ya? Istrinya ini, yang satu istrinya ini. Itu artinya mulai pergerakan netizen untuk membela Tom Lembong itu. Ini bakal benar-benar meluruskan kejaksaan untuk benar-benar memeriksanya dengan niat yang bagus. Memang yang patut disayangkan itu adalah setelah 2-3 pekan kasus ini diungkap kepada publik, tidak ada penjelasan lebih lanjut dari pihak kejaksaan yang sebenarnya itu menjadi harapan besar bagi publik ya, supaya orang tidak liar dalam memandang kasus ini. Tapi kan karena tidak ada upaya-upaya seperti itu, atau bahkan di beberapa kesempatan ya, gimana soal kasus Pak Peradilan, ya kami siap gitu. Kalau ditanya apa alat buktinya, ya nantilah. Nah ini kan respon-respon yang sebenarnya ya dengan sendirinya itu membuat masyarakat termasuk netizen itu ya menggunakan cara-cara yang mungkin mereka mampu, mereka bisa upayakan untuk mencoba menjawab persoalan-persoalan seperti ini. Jadi sebenarnya ini kembali kepada kejaksaan. Tapi ya pada akhirnya mungkin itu tidak bisa kita harapkan sepertinya dalam waktu dekat ini ya. Itu baru bisa kita lihat nanti di sidang pra-peradilan, karena disitulah akan dilihat apakah hakim akan melihat apakah prosedur-prosedur yang sudah dilakukan oleh kejaksaan itu sudah dapat dibenarkan. Dan mungkin juga walaupun biasanya kan kalau sidang pra-peradilan itu tidak menyentuh pokok perkara ya, tapi lebih melihat ke substansi formalnya, apakah sudah terpenuhi. Proses penangkapan, Tapi karena terlanjur sudah seperti ini, opini sudah berkembang ya, mungkin ya pihak hakim juga bisa sedikit masuk lah untuk melihat alat buktinya, karena ini yang menjadi pertanyaan besar
masyarakat gitu. Alat buktinya mana? Iya. Audit BPK-nya mana? Bahkan kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Profesor Jasmine Ginting, ya kan, kerugian negara itu juga sifatnya tidak boleh sesuatu yang dapat atau sesuatu yang sifatnya potential loss. Iya. Dia itu harus bersifat Benar-benar. actual loss. Artinya apa? Kerugian yang benar-benar sudah terjadi. Betul. Dan itu sudah direvisi sama Mahkamah Konstitusi ya, pasal 2 pasal 3 dari Undang-Undang 31 tentang pemberantasan korupsi. Ya, definisi dapat merugikan negara itu sudah direvisi sama MK. Kata dapat itu kan artinya berpeluang, ya kan? Kerugiannya belum terjadi. Betul. Nah, Ya, dan itu harus dilakukan oleh orang yang punya otoritas. Siapa orang yang punya otoritas untuk menentukan apakah ada kerugian negara? Itu adalah misalnya inspektorat atau badan pemeriksa keuangan, dan itu harus dilakukan dengan yang namanya pendekatan audit investigasi. Sementara yang disampaikan oleh kejaksaan sejauh ini yang ditangkap oleh publik termasuk saya adalah kerugian negara itu berasal dari selisih harga gula impor senilai 16.000 dengan harga di pasaran 13.000, ada selisih 3.000. Nah, apakah ini sudah masuk logika atau bentuk kerugian negara yang sudah aktual? Nah, itu kan harus ada pihak yang menilai. Itu menjadi salah satu keberatan juga, kejanggalan juga yang dinilai oleh pengacara Tom Lembong, bahwa BPK sampai sekarang memang nggak pernah menyatakan secara tegas bahwa negara merugi 400 miliar tadi ya. Itu bukan kerugian negara yang diakibatkan oleh izin impor yang diberikan oleh Tom Lembong. Betul. Jadi memang jika tidak ada klaim dari BPK atas hal itu, ya secara logika sederhananya ini kasus apa gitu? Kerugian yang mana? Bahkan BPK pun tidak pernah mengklaim kebijakan itu telah merugikan negara sebesar sekian-sekian. Jadi apa yang mau dimasalahkan itu apa gitu? Jadi sangat wajar dalam hal ini kalau kuasa hukum Tom Lembong itu punya sederet bukti kejanggalan atau keberatan atas penahanan klien. Kalau Bang Aan menilai ini di pra peradilan kira-kira seperti apa peluangnya? 50-50, 60-40? Kalau menurut saya sih memang bisa 50-50. Cuman ini makin akan membongkar sebenarnya ya. Membongkar sesuatu yang memang jaksa harus artinya begini, kita masih berpikiran positif dengan kejaksaan. Artinya gini, jaksa ini kan di bawah presiden. Setingkat menteri juga kan gitu kan, lain dengan KPK yang memang walaupun di bawah presiden. Artinya Bang Aan tetap beranggapan jaksa itu sebenarnya sudah punya alat bukti yang cukup, cuma nggak mau dibeber ke publik aja gitu? Atau bukan gitu sebenarnya? Oke, dia bukan ke situ sebenarnya maksud saya. Justru malah dia ini dilema karena dia ini di bawah rezim, ya, jaksaannya di bawah rezim, tapi dia harus mendobrak rezim itu tidak mungkin. Tapi mengikuti apa kata perintah rezim, dia juga kesulitan untuk mendapatkan hal yang bisa menyatakan bahwa itu salah kan gitu. Ya sebenarnya sih ya, kalau misalnya kejaksaan itu cukup percaya diri, ya kan, ya bisa jadi mereka memang sudah punya alat bukti yang cukup. Tapi kan kita juga harus lihat ya, ini kalau sudah tingkatannya adalah bukan lagi penyelidikan tapi sudah penyidikan, sudah ada tersangka, artinya udah pro justia kan. Dan kalau sudah pro justia itu berarti tersangka paling tidak pekuasa hukumnya harus tahu apa yang disangkakan, alat buktinya mana, ya kan? Seperti apa. Tapi kan ini sepertinya serba senyap nih. Yang penting kami siap gitu. Iya itu kan gitu. Yang penting ditangkap dulu. Nah itu gitu loh. Kan alat bukti nanti menyusul saja. Kan mungkin gitu ya. Kan ada ada apa namanya dulu istilah. Yang penting ditahan dulu lah, gitu kan. Itu juga nggak bisa dengan serta-merta kita terima begitu saja. Logika seperti itu. Itu bisa dilakukan kalau dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal. Misalnya kejahatan yang terlalu banyak, ya kan, sedangkan aparat penegak hukum yang terlalu sedikit, sehingga supaya mempercepat proses, yang penting ditetapkan dulu tersangka, baru bukti dibuktikan, bukti dikejar gitu ya. Tapi kan ini kondisinya kita tidak dalam kondisi yang genting, darurat, ya kan, kekurangan aparat atau terlalu banyak kasus hukum yang sedang dipegang, sehingga ada unsur
pengecualian gitu. Langsunglah kita tetapkan dulu tersangka, baru nanti kita cari alat buktinya. Saya rasa itu tidak bisa kita terima begitu. Kalau Ya. menurut Kak Agus sendiri bagaimana nanti pra peradilan itu akan berlangsung? Ya, yang jelas yang diharapkan oleh publik adalah majelis hakim yang memeriksa kasus ini harus benar-benar bisa menghadirkan proses persidangan yang berkualitas ya, terutama bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik selama ini. Ya. Bagaimana batasan pelanggaran kewenangan itu, ya kan? Ya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya ini kan agak aneh. Ini kan bukan terkait dengan swasta langsung. Ada perantara BUMN di sana, baru ke pihak swastanya Swasta, betul. gitu. Lain cerita kalau misalnya kita mapping ini Tom Lembong, ya kan? Terus kemudian Sedangkan ini ada pihak tiganya swasta langsung gitu. Ini ada kendali dia di situ. Tetapi kan ini rantainya dari sini ke sini, ya kan? Ke BUMN, baru ke BUMN ke pihak swasta. Iya. Tapi memang dalam hal ini memang ya itulah udang di balik batunya kejaksaan itu mudah-mudahan memang ini Tidak ada. Bukan tidak ada. Positif. Perspektifnya positif, bukan negatif gitu. Perspektifnya positif ini menjadi kotak Pandora. Tom Lembong menjadi kotak Pandora untuk kasus-kasus korupsi yang selama ini berjalan selama beberapa periode gitu tentang impor gula ini gitu kan. Tetapi kenapa dimulainya di Tom Lembong? Kenapa tidak di yang terdekat, atau yang sebenarnya kalau mau kita bicaranya ini adalah kita melihat kerugian negara dan sebagainya. Kalau sebenarnya pendekatan yang lebih logis adalah mungkin dan bisa diterima oleh publik adalah ya mungkin dari volume yang terbesar Atau gitu. yang terakhir, menteri yang terakhir kan. Iya. Tapi begini, tidak bisa kita nafikan juga bahwa partai politik berperan di sini ya. Tom Lembong itu non partai politik. Untuk itu kan. Kemudian yaitu kemungkinan kalau udang di balik batunya berperspektif positif, itu adalah Tom Lembong yang paling kuat untuk melawan delik kasus ini dari kejaksaan. Jadi kalau mau Gitu. aman maksudnya bergabung dalam satu partai politik gitu ya Bang? Kalau kamu Iya. sendirian kamu nggak aman gitu ya Itu Bang? salah satunya karena kita memang arahnya kemarin itu kita ngobrol tentang ini politik apa hukum full nih. Hukum pure ya. Pure hukum atau politik nih. Kalau kita mau bilang itu hukum pure tapi dua alat bukti Tidak belum ada, bisa disebutkan betul. sampai saat ini. Iya. Apa saja alat buktinya? Ya, kalau ini bukan apa istilahnya itu kasus pesanan, ya mau tidak mau ya kejaksaan itu harus bisa di pengadilan nanti pra peradilan itu dengan segala apa yang mereka miliki ya harus bisa memperjuangkan itu kan. memperjuangkan itu. Kalau itu ternyata tidak bisa mereka buktikan, ya dengan sendirinya opini masyarakat akan terbentuk ya. Ini tergesa-gesa Opini nih soal kejaksaan. kasus pesanan. Ini pesanan nih. Ini tebang pilih nih. Iya, gitu. kan. Makanya ini memang benar-benar pertaruhan dari Betul. kejaksaan. Kemudian kalau mau dikait-kaitkan ke yang lain lagi itu langkah baik, cuman kan nggak layak kita kaitkan ya. Misalnya kita kaitkan dengan Tom Lembong adalah salah satu tim suksesnya salah satu capres kan gitu ya. Mengapa dipilih tim sukses salah satu capres yang kalah gitu, bukan yang salah satu capres yang kalah lainnya dari partai salah satunya gitu. Karena memang Jaksa Agung dengan capres yang satunya itu memang afiliasi di partainya kan seperti itu. Lagi-lagi balik ke partai ya Bang? Ya itu gitu loh. Nah, cuma kan aneh juga Bang, kalau tetap Kejaksaan Agung itu memaksakan kasus ini dimulai dari Tom Lembong, tapi penyelidikannya juga hanya untuk Tom Lembong. Karena pola kebijakan ini kan berlaku Betul. sejak menteri sebelum Tom Lembong, Betul. Tom Lembong dan setelahnya. Iya. Seharusnya sebelum ada adegan penangkapan dan Yes. penahanan, mereka ini semua diperiksa dulu. Betul. Untuk melihat apakah ini mal administrasi, mal kebijakan, Betul. atau memang ada sesuatu yang niat jahat, atau ini kesalahan yang sifatnya sistematis dan itu sudah terjadi berulang-ulang. Karena apa? Karena ya kebiasaan dari pejabat itu adalah ya mungkin salah satunya adalah copy paste gitu kan. Karena sebelumnya menterinya impor gula ya kan, ya udah
ikutin aja. Copy paste, Iya. menteri yang sesudahnya copy paste, cuma agak inovasi dikit lah. Oh, kalau menteri sebelumnya volumenya sekian ya kita Naikin dikit. dikit gitu, sesuai dengan kebutuhan. Tapi aku apresiasi sih atas sikap legawannya Tom Lembong ya. Bahkan kita pun yang bukan orang hukum, kita yang orang-orang biasa saja bisa melihat bahwa kasus ini sebenarnya terlalu tergesa-gesa. 2 alat bukti belum disebutkan. Aliran dana itu tidak jelas kemana. Kalaupun betul ada kerugian negara berapa dan siapa yang menyebutkan juga belum ada. Tapi Tom Lembong dengan legawa mengikuti proses hukum yang ada. Sempat Dia ngirim menghargai. surat juga ya, Iya. Iya. dari balik jeruji ya. Ya, dia bersurat. Jadi sebenarnya mungkin kalau penegakan hukum seperti ini juga dilakukan kepada para tersangka lainnya, itu agak lebih mudah ya roda-roda penegakan hukum di negara ini. Iya, betul. Tinggal lagi-lagi ya kejaksaan dan para penegak hukum itu betul-betul bisa nggak menjalankan tugasnya sesuai dengan hati nurani gitu ya. Jangan sampai ada pesanan, jangan sampai ada tebang pilih tadi. Betul. Tapi oke, untuk Tom Lembong untuk kasus ini saya oke banget. Dia Ya. nurut jadi warga Betul. negara yang baik gitu ya. Tapi kita juga Di hadapan hukum. publik juga jangan punya ekspektasi yang besar ke Tom Lembong maupun ke kejaksaannya ya terhadap kasus ini gitu ya. Karena seperti di film-film mafia gitu ya. Pada saat persidangan segala macam terbukti sana sini, begitu diputus bebas, ternyata terdakwanya di akhir cerita bahwa benar dia yang melakukan. Nah, itu yang Itu film apa itu, Bang? ya itu kita jangan terlalu ekspektasi. Kalau film itu. India nggak kayak gitu, film India, Bang. Jangan terlalu besar ekspektasi kita karena memang ini gelap. Iya. Netizen sejauh ini juga saya baca komentar-komentarnya itu ya, banyak di media sosial itu memang juga terbelah ya. Ada yang bilang koruptor kok dibela gitu ya, Iya. padahal belum ada kepastian bahwa dia koruptor. Betul. Tapi juga ada juga yang bilang bahwa ini adalah kasus tebang pilih, ini adalah pesanan. Tapi juga kita tidak bisa menggaransi 100% Tom Lembong adalah orang yang bersih dari koruptor 100%. Lagi-lagi maka kita hanya bisa melihat dan menyimak apa saja nih yang Dari dilakukan perjalanan kasus ya, ini ya, apa saja nih yang sudah dikumpulkan oleh para kejaksaan, para pihak, apa yang belum. Kita sama-sama mengawal itu sih. Kalau untuk memberikan penilaian atau ekspektasi terlalu tinggi juga memang bukan kapasitas kita ya. Betul. Ya yang jelas kejaksaan itu sebenarnya sih sebelum pra peradilan juga dia mungkin ya kasih spill dikit lah ke masyarakat ya supaya agak reda ini tensi. Betul. Semakin ditahan semakin ya nantilah yang penting siap ya. Ini kan publik akhirnya semakin liar ini pemikirannya gitu kan. Itulah yang bikin greget ini kan karena kejaksaan diam. Paling tidak kejaksaan itu kasih ini deh transparansi dalam hal kronologi kasus. Benar, gitu. iya. Kapan kasus ini dimulai? Kapan aduan itu masuk? Aduan dari mana gitu kan? Kalau terlalu jauh kan orang jadi berpikir kalau aduan sudah masuk dari tahun 2016 2017 misalnya, ketika memang artinya sejak semula ini kan sudah dicurigai gitu kan, ada dugaan, tetapi nggak diproses, itu kan orang akan bertanya-tanya. Atau begitu juga sebaliknya nih, kalau aduannya ternyata baru masuk di tahun 2023, bulan-bulan Oktober, bulan-bulan menjelang Pilpres, nah itu kan publik juga pasti bakal punya penilaian. Nah ini ada apa nih, kenapa kasusnya sudah lama tapi di 2023 itu artinya apa? Sebenarnya kejaksaan itu punya kesempatan yang cukup banyak lah untuk menjelaskan kepada publik gitu, minimal secara kronologi dulu lah supaya kita tidak terlalu liar memandang kasus ini. Karena apa? Sekarang ini saya juga berpikirnya sudah liar. Betul, kemana-mana. Iya, apalagi setelah Prof Mahfud bilang seperti itu. Kenapa jangan dimulai dari Tom Lembong? Kenapa nggak dari yang paling dekat gitu kan? Ini kan kalau seperti itu kita bertanya nih. Yang paling dekat mungkin nggak kesentuh setelah Tom Kago. Lembong siapa lagi nih? Kira-kira Yang paling dekat seperti mungkin nggak itu. kesentuh Kago menurut Kago. Ya, itu kan tergantung ya bagaimana kejaksaan ini menitik Bisa, beratkan betul. kasus ini ada di mana. Tapi kalau setelah ditariknya ke Tom Lembong, artinya sudah terjawab dengan sendirinya gitu. Kalau pakai logikanya Prof Mahfud, itu kan yang paling dekat. Tetapi yang dipilih oleh kejaksaan adalah yang paling tengah, jauh. yang paling jauh kan, gitu. Karena dipilih yang paling jauh lah, akhirnya publik bertanya-tanya gitu kan, kenapa paling jauh, kenapa nggak semuanya? Oh ini tebang pilih nih. Dan ada yang menarik dari sosok Tom Lembong ya. Saya mengamati dari banyak video di TV, di YouTube juga. Itu entah kenapa saya menangkapnya bahwa aura dia itu sangat Tenang. tenang. Iya. Tenang, pede. Kemudian dia
senyum dengan lepas gitu. Kalau kebanyakan kan selama ini tersangka gitu ya, nunduk, malu, seperti apa, bahkan pakai masker gitu ya, supaya menutupi sedikit wajahnya. Yang ini enggak gitu loh, yang ini santai, tenang, pede. Kalau senyum. yang biasanya Del, kalau yang udah ditutup-tutup itu biasanya ya OTT, Iya. tangkap Iya, tangan, iya. gratifikasi, ya kan? Memang alat buktinya sudah cukup barangnya itu, susah untuk dibantah-bantah gitu kan? Mungkin Kalau kalau sudah kita- seperti itu biasanya emang gayanya ya Iya. begini, ya kan? Mungkin kalau kita mintakan pakar ekspresi atau pakar mimik wajah gitu ya, mungkin bisa menilai body language Tom Lembong ini memang ya dia santai, mungkin ya bisa jadi dia tidak bersalah gitu ya, karena itu dia sesantai itu. Kalau bersalah dia nggak mungkin sesantai itu Iya, gitu ya. betul. Ini lagi-lagi logika Persepsi, sederhana ya. ya. Ini subjektivitas kita gitu. Karena kebanyakan kalau tersangka ditangkap di hadapan kamera, wartawan itu tidak dalam tanda kutip semanis itu gitu kepada wartawan, lempar senyum, menganggukkan kepala, itu masih enak gitu melihatnya, bukan seperti tersangka. Dia membedakan dia sebagai tersangka adalah dia pakai rompi dan dia pakai borgol, itu aja. Selebihnya dia seperti orang bukan tersangka gitu. Jadi memang wajar kalau netizen sangat terpancing gitu ya, simpatinya melalui video-video yang beredar, karena memang Tom Lembong menunjukkan ya dia apa adanya, seperti itulah dia. Mungkin dia berpikir saya nggak salah kok, orang saya juga tidak melanggar apa-apa mungkin ya. Karena betul. itu ya dia memaknainya dengan sangat ringan gitu. Dan itu memang semakin banyak prediksi-prediksi orang, persepsi orang ya tentang kasus ini ya gitu, baik terhadap kejaksaan juga. Kemungkinan kejaksaan seperti ini, kemungkinan kejaksaan seperti ini gitu. Jadi memang harus benar-benar ada kejaksaan orang kejaksaan yang berani. Mengapa gitu humasnya nggak berani bersuara gitu? Apakah mereka harus bekerja sama dengan ICW untuk bersuara ini kan gitu? Mengapa tidak seperti KPK? KPK sendiri, humas KPK itu setiap ada apa-apa selalu menyuarakan ini gitu. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari kejaksaan. Ya mungkin karena tadi itu Bang, belum terkumpul dengan lengkap dua alat buktinya. Ya, Jadi apa yang mau dijelaskan? Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi memang tetap harus jadi PR kejaksaan untuk segera cepat-cepat mengungkap kasus ini supaya terang benderang. Iya, karena ya saya yakin yang deg-degan kalau kita pakai logika kejaksaan ini, yang deg-degan ya mungkin bukan hanya tim Tom Lembong ya, tapi yang di luar juga jadi deg-degan gitu. Itu. Siapa tahu menteri-menteri lainnya sudah menyiapkan tim kuasa hukum malah justru. Itu. Atau menurut kasakusuk nih. Iya. Menurut Kak Ago mungkin nggak dalam perjalanan kasus ini, bahkan selama nanti pra peradilan akan ada tambahan tersangka dan lobby untuk ya tolonglah, ada kepentingan yang ya kalau saya sih tetap berpandangan ya kalau kita bicara hukum ya aturan hukum yang harus dijalankan. Iya. Lobby itu kan sifatnya di luar proses hukum ya, kecuali ini yang kita perbincangkan atau perdebatkan adalah sesuatu yang sifatnya kebijakan, mau buat undang-undang dan lain sebagainya. Mungkin ya lobby karena setiap di balik undang-undang itu kan ya ada pertarungan kepentingan juga sih. Iya. Tapi ini persoalan hukum ya, dan hukumnya pidana lagi, pidananya juga ekstraordiner lagi, korupsi gitu ya. Jadi mungkin bukan pendekatan lobby, tapi sebenarnya adalah bagaimana kejaksaan benar-benar bisa menjawab apa yang menjadi tanda tanya besar publik ini di persidangan pra peradilan nantinya gitu ya. Karena benar deh, ini akan berdampak ya sangat tidak baik bagi kejaksaan, karena jika pra peradilan ini kejaksaan kalah ya dengan sendirinya akan membenarkan opini yang sudah mengemuka di masyarakat selama ini. Nah itulah artinya udang di balik batunya itu perspektifnya negatif kalau seperti itu kan gitu. Kalau kejaksaan dicap sebagai negatif di awal-awal masa kepemimpinan saat ini, artinya juga masa kepemimpinan saat ini juga dipandang selanjutnya khawatirnya dipandang sebagai negatif terus. Tapi kalau melihat risikonya yang tidak murah ya, yang cukup besar, apa iya kejaksaan akan mempertaruhkan semuanya di
kasus Tom Lembong ini kan. Ya, bisa jadi seperti yang diduga oleh Prof Mahfud, sebenarnya kejaksaan itu punya alat bukti tetapi tidak dilempar ke publik sedini mungkin. Tujuannya apa itu? Ya mungkin ini bagian dari strategi untuk menangkap kotak Pandora itu tadi kan gitu. Bisa jadi kalau prediksi saya juga sama seperti Ago ya, Bung Ago tadi. Bisa jadi nanti justru Tom Lembong yang paling sedikit hukumannya atau jangan-jangan dibebaskan. Padahal dia yang jadi pengungkit atau tonggak dari pembongkaran kasus. Dia whistleblower seperti itu. Nah, bisa jadi sebagai whistleblower seperti itu kan gitu. Tapi kalau whistleblower artinya kan dia mengungkap, dia bagian dari kejahatan yang besar, kemudian menjadi pihak yang mengungkap. Tapi kalau kita lihat kalau kita lihat secara kronologi, ini kan sebuah kebijakan yang sama tetapi dieksekusi terpisah-pisah dan tidak ada keterkaitan antara menteri yang satu dengan menteri yang lain. Ya, bukan maksudnya mungkin sama dengan whistleblower, cuman ini bukan whistleblower. Ini sebagai pengungkit atau ya itu tadi kotak Pandora, membuka kasus-kasus korupsi ini gitu. Walaupun dia nanti tidak bisa bersaksi juga, tapi dari kasus di era dia yang ternyata tidak ada buktinya, ternyata di era lainnya terbukti gitu. Menteri-menteri lainnya. Jadi dia ini sebagai pemantik saja sebenarnya. Bisa jadi. Ya bisa jadi sebenarnya pernyataan kejaksaan yang menyatakan bahwa kita hanya fokus kepada kasus Tom Lembong itu juga bagian dari strategi kan. Iya. Kalau dari awal dia sudah mengumbar akan kesini ya mungkin yang lain juga akan pergerakan menghilangkan alat bukti dan lain sebagainya. Baik, kalau begitu mari kita hargai proses hukum yang sedang berjalan ini ya. Jadi boleh berpendapat tapi ya kita tetap hargai, jangan ada hate speech, jangan ada black campaign. Jadi berkomentar tetap bijak seperti itu ya, karena ya seperti yang bilang tadi Kak Ago ya, mungkin ini sengaja tidak diumbar transparan karena ada hal-hal lain yang mau diambil, ditangkap lebih besar lagi skalanya. Ya pertaruhannya terlalu besar bagi pihak Klub Adiaksa ya. Kalau ini adalah kasus yang itu lahir dari sebuah pesanan, kasus yang lahir dari sebuah proses cawe-cawe misalnya, sehingga terjadi proses yang sifatnya tebang pilih itu tadi. Sementara itu di negara ini resikonya akan belum sangat ada besar. kasus yang pesanan ya Kak Ago ya, atau kasus cawe-cawe belum ada sebenarnya ya, atau sudah ada Kak Ago? Ya kita lihatlah di pra-peradilan nanti itu seperti apa ya. Oke, baiklah pemirsa sahabat Lampung Pos, demikian perbincangan kita tentang bedah tajuk Lampung Pos tentang pertaruhan kejaksaan di pra-peradilan Tom Lembong, kasus Tom Lembong hari ini. Jangan lupa kalian juga bisa berpartisipasi dalam berkomentar dalam channel bedah tajuk di channel Lampung Pos Update di bawah ini. Bagi kalian yang senang dengan program bedah tajuk podcast seperti ini juga, yang belum subscribe juga, ayo dong subscribe. Subscribe dan bunyikan lonceng. Bagi sahabat Lampung Pos yang ingin mendapatkan berita secara lebih mendalam, bisa berlangganan Lampung Pos ID. Kemudian juga bisa mendengarkan saya 100 FM, nonton di Mirror TV Lampung, dan juga baca di laman lampos.co, Lampung Pos gitu. Terima kasih atas dukungan kalian semua sampai sejauh ini. Sampai jumpa di dalam episode bedah tajuk selanjutnya.